Bang, lagi ngapain bang? Oh iya, ini nih lagi beresin kotoran domba nih. Gimana ya? Ini ya, bagusnya. Mending dijadiin pupuk, terus difermentasiin. Oh iya ya. Yaudah, kita bikin pupuk aja ya. Kita lakukan proses fermentasi. Simaklah nanti videonya. Go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya ya? Semoga kalian sehat selalu tentunya dimanapun kalian berada ya. Sebelumnya perkenalkan nih, nama saya Sastrawijaya atau biasa sering dipanggil Mang Saswi ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial ya, bagaimana caranya membuat kompos yang berbahan dasar dari kotoran kambing dan juga sekam ya. Oke, tapi sebelum itu saya akan mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya, bahan-bahan yang dipakai nanti. Nah, ini dia bahan-bahannya udah siap. Dan sekarang masuk ke proses yang pertama, yaitu pencampuran atau pengadukan ya. Langkah yang pertama yaitu mencampurkan kedua bahan antara kotoran kambing dan juga sekam. Kotoran kambing yang masih segar bersifat panas karena kandungan amoniaknya terbilang cukup tinggi. Itu sebabnya kotoran kambing tidak bisa langsung digunakan sebagai pupuk karena dapat terbakar nih nantinya tanamannya. Kotoran tersebut baru bisa digunakan nanti sebagai pupuk setelah melalui proses fermentasi. Proses fermentasi ini berguna untuk mengurai bahan-bahan organik yang ada di dalam kotoran. Nah, nantinya akan menjadi unsur hara yang stabil dan mudah diserap oleh tanaman. Fermentasi juga berguna untuk membunuh bakteri jahat dan patogen yang berada di dalam kotoran, juga dapat membunuh sumber penyakit pada tanaman. Sebelum dijadikan pupuk, kotoran kambing perlu disortir terlebih dahulu untuk memisahkan antara kotoran dan benda-benda asing yang kemungkinan nanti tercampur ya di dalamnya, seperti plastik, kayu, batu, bata, dan lain sebagainya. Penyortiran ini juga dapat dilakukan bersamaan nanti dengan penggemburan kotoran kambing ya, sehingga proses penguraian berjalan lebih cepat. Selain dari kotoran kambing, bahan yang digunakan yang kedua yaitu sekam. Fermentasi pada sekam padi tentu bukan tanpa alasan, karena jika sekam padi mentah yang tanpa diolah atau difermentasi digunakan sebagai media tanam memiliki kekurangan yang dapat merugikan, ya diantaranya tumbuh benih padi dan sisa-sisa penggilingan, yang mana padi yang tumbuh tersebut menjadi gulma nantinya. Ada potensi juga nih untuk ditumbuhi jamur atau cendawan, terlebih jika sekam mentah tersebut terus lembab. Hal ini sangat merugikan tentunya, karena jamur cenderung bersifat saprofit ya, atau bahkan parasit yang seringkali menyebabkan busuk akar. Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, sekam padi mentah sebaiknya diolah dulu, difermentasi ya, sebelum digunakan sebagai media tanam atau campuran media tanam. Nah, ini dia proses pencampurannya sudah selesai. Ini sudah lumayan tercampur rata ya. Sekarang masuk ke proses selanjutnya, yaitu pemberian dekomposer ya, yaitu M4. Oke, langkah yang pertama, siapkan 5 liter air ke dalam satu buah ember. Lalu yang kedua, tambahkan molase, tetes tebu ataupun gula pasir ataupun juga gula merah ya, sebanyak 100 gram untuk sebagai sumber nutrisi ya bagi bakteri-bakteri yang akan digunakan nantinya ya pada dekomposer. Nah, langkah yang ketiga yaitu pemberian dekomposer, yaitu jenis M4, kurang lebih 3-5 tutup botol, atau bisa juga lebih ya, karena semakin banyak dekomposer maka proses fermentasinya pun akan semakin cepat. Alasannya kenapa? Karena di dalam M4 ini terdapat bakteri yang menguntungkan yang masih tertidur atau dorman. Bakteri tersebut dapat diaktifkan dengan cara dikocok terlebih dahulu ya. Setelah menuangkan cairan dekomposer, dan jangan lupa ya, aduk hingga semua bahan tercampur merata.
Diamkan hingga bakteri di dalam M4 mulai aktif. Selanjutnya, masukkan larutan ke dalam sprayer ya agar mempermudah dalam mengaplikasikannya. Dan pastikan sprayer yang akan kita gunakan itu harus dalam keadaan bersih ya. Jadi bukan bekas pestisida atau bekas penyemprotan herbisida atau bahan apapun itu. Larutan M4 yang sudah kita masukkan ke dalam sprayer, selanjutnya kita semprotkan ya pada hamparan kotoran kambing secara merata. Kotoran perlu dibalik dan disemprotkan kembali larutan M4 ke seluruh bagian ya. Setelah benar-benar merata dan kotoran kambing agak lembab dan tingkat kebasahannya sekitar 30-40%, nah kita bisa lihat ya, pegang atau diraba tingkat kebasahannya. Jika dirasa kurang lembab, maka tambahkan lagi dan semprotkan lagi M4 yang ada pada sprayer yang kita aplikasikan. Kemudian masukkan kotoran ke dalam karung, tetapi jangan terlalu penuh ya. Jadi buat mengikatnya, jadi jangan penuh-penuh. Ikat karung tersebut dengan tali dan intinya letakkan nanti di tempat yang suhunya dingin ya, jangan yang suhu panas ataupun terlalu lembab juga kurang baik, terlalu panas juga kurang baik juga. Oke, sekarang kita akan review ya hasil dari pembuatan pupuk yang sudah kita lakukan atau hasil dari proses fermentasi yaitu pada pupuk kandang dan juga media sekam maksudnya. Dan sekarang kita lihat nanti bagaimana hasilnya, apakah berhasil atau tidak ya. Karena kita tahu ya bahwasanya pembuatan pupuk ini dilakukan kurang lebih selama 1 bulan atau proses fermentasi ini dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu untuk untuk sekam sendiri dan juga kotoran kambing sendiri ya. Kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat bagaimana, apakah berhasil ya, semoga berhasil ya. Kita lihat ciri-cirinya, ciri-ciri hasil fermentasi. Yang pertama, kita lihat ciri-ciri dari sekam. Oke, sekam yang berhasil fermentasi itu biasanya warnanya akan berubah. Yang tadinya terang sekarang akan lebih pekat ya. Udah pekat. Terus teksturnya juga lembut dan yang pasti ringan ya, karena memang kadar airnya juga sudah berkurang ya. Nah, lalu yang kedua, kotoran kambingnya. Kotoran kambing yang sudah berhasil difermentasi, cirinya yang pasti halus ya, sudah halus tuh, sudah halus dan tidak berbau seperti awal ngambil tuh bau sekali ya. Sekarang sudah halus dan tidak berbau tentunya. Nah, tuh. Alhamdulillah proses fermentasi yang sudah dilakukan pada pembuatan pupuk kandang ini alhamdulillah lancar, hasilnya juga baik dan siap untuk digunakan nantinya ya. Nanti saya akan gunakan media ini untuk pembuatan media tanam buat tanaman melon ya. Mungkin itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.